Selamat datang di Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakral Hasbi Puarada, dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang pertama, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Baik, pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambilkan sebagai contoh pembelajaran adalah mata kuliah Manajemen Teknologi Agroindustri yang berada pada semester genap, yaitu semester 4 dan memiliki bobot 3 SKS dengan pembagian bobot 2 SKS teori, kemudian 1 SKS praktikum lapangan. Mata kuliah ini menganut konsep pembelajaran metode saat teori berlangsung dan dilanjutkan terjun ke lapangan. Dalam kegiatan praktikum, mahasiswa diminta untuk melakukan analisis lapangan mengenai konsep lokal masyarakat Aceh dan agroindustrinya. Kemudian deskripsi dalam mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kepada mahasiswa tentang pengertian manajemen dan teknologi agroindustri. Topik yang akan dibahas di dalam mata kuliah ini yaitu mengenai manajemen operasional agroindustri, manajemen sumber daya manusia pada agroindustri, komersial teknologi agroindustri, manajemen pemasaran, pemasaran teknologi agroindustri, inovasi teknologi pada agroindustri, mesin dan yang terjadi di dalam agroindustri, peran peneliti di dalam agroindustri, serta peran agroindustri dalam perekonomian dan pemahaman konsep tanaman pangan hortikultura yang dapat dijadikan agroindustri. Kemudian selanjutnya dalam capaian pembelajaran lulusan, untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang komprehensif, mata kuliah ini mengedepankan capaian pembelajaran lulusan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses pembelajaran yang dibebankan, seperti yang pertama yaitu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan, menguasai pengetahuan khusus yang meliputi manajemen ekonomi, yang dimana di dalamnya ada mikro, makro, dan pembangunan, serta kewirausahaan, dan juga komunikasi atau pengetahuan aspek teknis pertanian, mulai dari hulu sampai dengan hilirisasi produk. Kemudian sosiologi pertanian, sehingga dapat menguasai konsep-konsep bisnis pertanian secara profesional. Kemudian memiliki kemampuan menjalankan unit bisnis pertanian, mulai dari skala usaha hingga enterprise atau perusahaan, yang didasarkan dalam kearifan lokal yang berwawasan global sebagai sumber daya insani yang membanggakan bangsa. Kemudian mampu bertanggung jawab untuk pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran serta secara mandiri. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, selanjutnya untuk mendorong kegiatan belajar dan mengajar juga diutamakan pada poin capaian pembelajaran mata kuliah, yang dimana di dalamnya terdapat menguasai konsep pembelajaran manajemen teknologi agroindustri, kemudian menguasai konsep manajemen pemasaran, mampu menjelaskan peran teknologi pada agroindustri, menguasai konsep teknologi agroindustri, mampu menguasai konsep inovasi teknologi pada agroindustri, mampu memahami dan menjelaskan fungsi alat dan mesin pada agroindustri. Adapun pokok bahasan di dalam mata kuliah ini yang pertama yaitu adalah konsep dasar manajemen teknologi agroindustri, konsep manajemen operasional agroindustri, konsep komersial teknologi agroindustri, konsep manajemen pemasaran, peran teknologi pada agroindustri, konsep teknologi pada agroindustri, konsep inovasi teknologi pada agroindustri, konsep fungsi alat dan mesin dalam agroindustri, peran peneliti dalam agroindustri, kemudian yang terakhir peran agroindustri dalam perekonomian. Adapun referensi atau bahan ajar untuk mata kuliah ini yang pertama yaitu adalah konsep dasar manajemen agribisnis, dasar pemasaran, kemudian manajemen pemasaran, dan sustainable supply chain management. Tidak lupa pula saya telah mengaplikasikan penelitian pengabdian serta program kompetisi mahasiswa seperti Wirausaha Merdeka ke dalam mata kuliah ini yang saya ajarkan, yang dimana mahasiswa saya bimbing untuk mengikuti kompetisi Wirausaha Merdeka yang diadakan di luar instansi pada akhir tahun lalu dan mendapat prestasi kelompok terbaik dalam kompetisi tersebut. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu menerapkan konsep mata kuliah yang menjadi seorang wirausaha dan enterprise atau entrepreneurship nantinya. Kemudian, untuk mencari referensi perkuliahan, saya juga melakukan pembuatan tugas untuk mini riset dan meminta mahasiswa untuk mengakses beberapa alat referensi. Yang pertama yaitu adalah Google Scholar, kemudian EBSCO, kemudian ScienceDirect. Jadi sepenuhnya tidak mahasiswa menggunakan AI. Kemudian untuk teknik pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu dengan metode DIA, yang dimana DIA itu adalah delivery atau memberikan materi kepada mahasiswa sesuai dengan apa yang ada dalam RPS. Kemudian yang kedua yaitu interaction atau
memberikan ruang dalam bentuk diskusi kepada mahasiswa baik dari sesi tanya jawab maupun yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu adalah asesmen yang merupakan hal pemberian tugas kepada mahasiswa untuk menilai sejauh mana mahasiswa mendalami materi yang diberikan pada saat proses belajar mengajar. Baik, untuk metode pembelajaran saya menerapkan dan menggunakan konsep OBE atau Outcome Based Education dengan mengkombinasikan Problem Based Learning atau case method. Metode ajar yang saya laksanakan diawali dengan ceramah, dilanjutkan dengan permasalahan apa yang sedang terjadi dalam agroindustri, penyelesaian masalah, serta melihat apa yang terjadi yang ada di dalam masyarakat lokal Aceh di dalam terciptanya sebuah agroindustri. Kemudian, ini juga menganut dan mendekatkan konsep brainstorming. Nah, kemudian setelah itu, setelah kegiatan terjalankan, maka saya akan melakukan sesi diskusi tanya jawab baik individu maupun kelompok yang dilanjutkan dengan presentasi mahasiswa. Dan dalam hal membawakan case study ini yang didapatkan oleh mahasiswa itu adalah sebuah kegiatan diskusi kelompok, kemudian kegiatan ini diimplementasikan di dalam ilmu teknologi agroindustri. Nah, karena ini untuk juga mengedepankan di mana public speaking mahasiswa harus semakin diperdalam dan dipertajam untuk interaksi nantinya di dunia kerja. Baik, di dalam penilaian, mata kuliah ini didasari oleh seluruh kegiatan yang telah diikuti dalam perkuliahan dan dilanjutkan dengan UTS atau ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester 40%, tugas 20%, sikap perilaku 10%, dan syarat kehadiran minimal 80% dari total 16 kali pertemuan tatap muka. Sementara untuk praktikum didasari dari kompetisi individu yang dimana 30% kompetisi kelompok, kemudian 30% pembimbingan, kemudian 30% dengan bobot kehadiran. Dan bobot kehadirannya harus 100%. Berikut saya persembahkan cuplikan video pengajaran saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dayyaha wa ala alihi wa barik wa salim. Baik, pada hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-10 di mana pada pertemuan sebelumnya di pertemuan 9 kita sudah membahas tentang manajemen di dalam sebuah agroindustri. Baik, sebelum kita mulai saya mau membagikan absensi untuk kalian isi dan nanti saya akan lihat siapa yang tidak hadir. Mohon diisi terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Baik, di sini ada 41 orang mahasiswa dan alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini ya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi perkuliahan yang dimana pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang manajemen teknologi agroindustri yang nantinya subbidangnya saya masuk ke dalam pokok pembahasan tentang tanaman pangan atau tanaman padi. Oke. Nah, sejatinya bahwa di dalam teknologi agroindustri ada yang dinamakan dengan diversifikasi produk. Di dalam slide, diversifikasi produk itu adalah diversifikasi pertanian yang merupakan konsep pemutakhiran sebuah produk. Jadi bisa dibayangkan bahwa diversifikasi ini merupakan menjadikan sebuah produk pertanian yang dari awalnya itu bukan produk yang bisa dikonsumsi, nah dijadikan menjadi sebuah produk yang bisa kita konsumsi. Itulah yang dinamakan dengan diversifikasi pertanian. Nah, diversifikasi pertanian itu didekatkan dalam dua tingkatan. Oke, yang pertama itu adalah diversifikasi dan perekonomian pertanian tingkat nasional dan regional. Nah, otomatis di sini kita bicara tentang nasional dan regionalnya. Nah, apa sih Pak bedanya nasional dan regional? Di mana nasional itu berarti mencakup keseluruhannya. Oke. Nah, kemudian yang dinamakan dengan regional itu dalam satu daerah yang sama, kita bilang. Itulah yang dikatakan dengan tingkatan pertama di dalam sebuah diversifikasi diversifikasi pertanian tadi dalam tingkatan ekonomi. Kemudian yang kedua itu ada diversifikasi kegiatan usaha tani individu. Nah, berarti di sini kita golongkan bahwa petani itu membuat sebuah diversifikasi yang dimana diversifikasinya itu adalah petani sendiri nih yang bergerak untuk maju membangkitkan sebuah produk pertanian atau produksi pertanian yang dia miliki. Nah, kemudian diversifikasi ini adalah juga upaya-upaya untuk mengembangkan dan menganeka ragamkan sebuah kegiatan usaha tani dalam
komoditas tertentu kita bilang. Nah, di sini kita akan membahas komoditas pangan. Komoditas pangan itu ada yang namanya pajali. Pajali apa? Padi, jagung, dan kedelai. Nah, kemudian Pak, ada tanaman lain Pak yang dikatakan dengan pangan? Ada tanaman umbi-umbian, itu masuk ke dalam kategori pangan. Contohnya apa? Contohnya ubi dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam tadi ada 2 tingkatan diversifikasi pertanian. Kita juga harus tahu bahwa ada 3 elemen di dalam pertanian ini, apalagi di dalam sebuah diversifikasi yang namanya sebuah diversifikasi tadi. Nah, yang pertama itu adalah diversifikasi horizontal, di mana diversifikasi horizontal ini diartikan sebagai penganekaragaman produk di dalam suatu sistem usaha tani dengan tujuan mendayagunakan sumber daya petani itu sendiri. Nah, kita bahas tentang agroindustri ini. Otomatis petani itu adalah pelaku utama atau pelaku yang hanya homogen, kita bilang. Homogen dalam arti apa? Dia tidak kemana-mana nih, dia tidak membuat sebuah inovasi baru dengan produk pertanian yang dia geluti atau dia produksi selama dia bertani. Kenapa seperti itu? Ya, karena dia tidak mengembangkan. Misalnya contoh tadi bahwa ada tanaman pangan yang padi, jagung, dan kedelai. Padi, oke, kita bilang padi terlalu banyak Pak tingkatannya, atau terlalu banyak Pak prosesnya untuk petani membuat sebuah agroindustri yang mutakhir, kita bilang. Bisa jadi sampai ke akar-akarnya. Nah, tapi di dalam jagung, kemudian kedelai, itu bisa dengan singkat untuk kita membuat agroindustrinya. Kita contohkan sebagai jagung. Jagung adalah tanaman pangan yang merupakan tanaman yang sangat gampang untuk dilakukan diversifikasinya, apalagi di dalam sebuah agroindustri. Agroindustri itu menciptakan sebuah produk hilirisasinya, kita bilang. Jagung bisa kita buat berbagai macam. Kalau misalnya petani itu aware, kemudian dia mau untuk bermotivasi untuk diri dia sendiri, dia bisa misalnya membuat sebuah agroindustri selai jagung misalnya. Nah, kemudian kalau kedelai sebagaimana yang kita ketahui bahwa kedelai itu bahan baku dari pembuatan tempe. Tempe yang kita konsumsi adalah merupakan bahannya yang berasal dari kedelai itu sendiri. Otomatis petani yang dia mengusahatanikan tanaman kedelai, dia juga bisa berinovasi untuk membuat sebuah produk tempe tadi. Baik, yang kedua adalah diversifikasi vertikal. Bisa dilihat di sini bahwa diversifikasi vertikal itu diartikan dalam konteks usaha dalam sebuah perusahaan dengan maksud mendayagunakan kebutuhan khusus seperti menjamin mutu produk. Nah, tadi kita bilang bahwa ini homogen nih petaninya di dalam diversifikasi yang pertama, yaitu horizontal. Yang kemudian yang kedua, diversifikasi vertikal itu ada nih sebuah perusahaan. Nah, bisa jadi petani itu bisa juga menjadi seorang usaha tani yang bermotivasi, kita bilang. Dia mendirikan sebuah kelompok untuk dilakukannya sebuah kegiatan agroindustri tadi. Itulah yang dinamakan dengan diversifikasi vertikal. Otomatis dia adalah pelaku utama dan pelaku inti di dalam sebuah kegiatan agroinput dan agroindustri di dalam tanaman pangan. Baik, kemudian yang ketiga adalah diversifikasi regional. Diversifikasi regional ini kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk tertentu dengan menerapkan keunggulan komparatif. Jadi misalnya dalam Maisara punya sebuah daerah yang berpotensi untuk diunggulkannya sebuah produksi pertaniannya untuk ke dalam agroindustri tadi. Nah, agroindustri tadi dari produksinya ternyata kita contohkan mungkin punya tanaman kopi, kita bilang, di luar dari tanaman pangan. Tapi dia juga melakukan sebuah kegiatan inti. Dia pelaku usaha taninya, kemudian dia pelaku usaha agroindustrinya. Nah, tapi karena Maisara berasal dari Kabupaten Benar Meriah yang memang regionalnya itu adalah sebuah kabupaten yang memiliki tingkat produksi kopi yang sangat tinggi, otomatis dia mengunggulkan sebuah daerahnya untuk dibuat usaha agroindustri kopi. Yang dimana dia pelaku inti, pelaku utama, dan dia mengembangkan regional dari sebuah kabupatennya tadi. Baik, selanjutnya, nah, karena kita sedang membahas tentang beras atau padi, pasti ada yang bertanya, kenapa Pak padi itu bisa dikatakan dengan agroindustri? Padi itu dikatakan dengan agroindustri bahwa seluruh produk pertanian, produksi pertanian bisa dibuat atau diciptakan sebuah agroindustri tadi. Kenapa seperti itu Pak? Karena ada yang dinamakan dengan pohon industri pertanian. Ada cabang-cabangnya, mulai dari awal sampai dengan akhir terciptanya sebuah produk pertanian yang dikatakan dengan agroindustri. Nah, ini kita berikan case di dalam tanaman pangan, yaitu beras. Nah, beras ini memiliki kekurangan di mana perkembangan diversifikasi produknya itu sangat lambat. Kenapa lambat? Padahal produksi dan produktivitasnya itu sangat tinggi. Nah, otomatis yang kita pikirkan sekarang bahwa beras itu hanya untuk dikonsumsi. Mindset yang kecilnya seperti itu. Tapi yang kita ketahui bahwa beras itu bisa sampai ke dalam tepung, produknya, hilirisasi produknya bisa sampai ke pakan ternak, kita bilang. Banyak lagi yang dikatakan dengan sampel dari beras itu sendiri. Nah, saat ini fokus program pertanian yang begitu besarnya kepada program swasembada beras.
swasembada beras. Swasembada beras itu dibuat pemerintah untuk menciptakan bahwa petani kita, padi kita harus benar-benar unggul. Nah, tapi nyatanya ternyata ada sisi lain di balik itu semua. Ternyata agroindustrinya kita bilang kita harus sampai mengekspor, kita bilang. Bahkan ada yang impor dari luar masuk ke dalam. Nah, kemudian yang kedua, perkembangan teknologi untuk komoditas padi di Indonesia masih belum berkembang dan belum dapat bersaing dengan luar. Sama nih, di dalam mata kuliah ini kita belajar tentang manajemen teknologi agroindustri. Kita kalah teknologinya. Dengan mana? Dengan luar. Dengan luar dari contoh yang pertama, ini kita contohkan di dalam tanaman pangan padi. Nah, padi itu kita gagalnya, kalahnya dengan teknologi dari mulai panen. Nah, otomatis ini yang harus kita kembangkan, bahwa teknologi itu harus benar-benar kompleks, harus benar-benar mutakhir. Untuk apa? Untuk terjadinya dan terciptanya sebuah pangan dan agroindustri secara beririsan bersama-sama. Untuk apa? Untuk membangun sejatinya regional kita maupun negara kita sendiri. Oke? Nah, kemudian yang terakhir, orientasi pencapaian tingkat kesuksesan target komoditas yang kurang. Kita punya lahan yang banyak, tapi orientasi kita kebanyakan nanti dulu lah. Nah, otomatis itu yang harus kita kembangkan di dalam mindset berpikir kita, agar semakin sejatinya kita akan terus berkembang baik dalam tanaman pangan maupun tanaman hortikultura. Oke, nah kemudian ini ada 4 indikator faktor pendorong diversifikasi pertanian. Yang pertama itu adalah meningkatnya kemakmuran suatu negara. Nah, dikatakan negara berkembang ini meminimalisir pengeluaran pangannya. Kenapa? Karena untuk konsumsi sendiri, bisa jadi untuk membuat sebuah produk sendiri, hilirisasi sebuah produk sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu ada perkembangan produk dan konsumsi pangan. Nah, ini diperlukan penganekaragaman konsumsi pangan agar dapat mengimbangi dengan pertumbuhan penduduk. Saat ini laju pertumbuhan penduduk itu sangat cepat. Trennya itu sangat baik, sangat menanjak ke atas. Tapi ternyata dalam perkembangan produk dan konsumsi pangan itu, wah, luar biasa. Itu sangat harus kita kembangkan. Itulah salah satu pendorong untuk menaikkan dan meningkatkan diversifikasi sebuah produk itu. Kemudian yang ketiga ada swasembada beras dan insentif kepada petani. Saat ini swasembada beras ditingkatkan, tapi insentif dengan petani itu kurang. Nah, itulah tugas kita dan tugas kalian untuk mendorong kegiatan pertanian untuk petani sehingga bisa menciptakan bibit unggul misalnya, sehingga bisa menciptakan produk dan produksi yang unggul sampai dengan terjadinya hilirisasi produk yang unggul. Untuk siapa? Untuk kita juga nantinya. Baik, kemudian yang keempat, produksi dan ketahanan pangan. Produksi ketahanan pangan ini pendorong diversifikasi. Dalam ketahanan pangan yang dimaksudkan agar petani ini tidak membuat inovasi komoditas tanaman dalam kurun waktu 1 tahun dengan maksud agar dapat mempertahankan nilai jual dan menghindari kompetitor yang dikategorikan sebagai musuh kita. Siapa musuh kita? Impor. Musuh kita adalah impor saat ini. Kenapa? Karena produksi kita sangat meningkat. Trennya tajam ke atas. Seperti pangan, seperti padi, jagung, dan kedelai. Kita bisa jadi ketinggalan di dalam teknologi. Tapi kita harus bisa mampu untuk menciptakan sebuah inovasi teknologi itu agar petani kita mampu untuk lebih maju ke depannya. Baik, kemudian, nah, teknologi pendukung di dalam diversifikasi itu apa sih, Pak? Teknologi pendukung itu sama seperti tadi saya bilang bahwa di dalam padi kita pemanenan mungkin masih kekurangan teknologi. Kita harus mendapatkan sebuah teknologi dan mengedepankan sebuah teknologi agar mampu untuk membuat petani itu semakin lebih maju, kita bilang. Baik, nah, kemudian, nah, ini adalah persentase, di mana di dalam persentase ini, persentase perkembangan teknologi dalam pertanian. Saat ini, persentase teknologi padi di Indonesia itu masih 40%. Sementara, di luar, kita bilang di dalam negara Vietnam, Cina, dan Thailand, persentasenya itu 95%. Kita ketinggalan nih di teknologi. Nah, tugas kita untuk menciptakan lagi nih, bagaimana caranya kita meningkatkan persentase teknologi kita agar semakin majunya tanaman pangan kita, apalagi untuk hilirisasi sebuah agroindustri. Bisa dilihat di sini bahwa ada 40% saat ini yang terjadi saat ini persentase teknologi padi di Indonesia. 95% persentase teknologi di luar. Ini yang harus kita benar-benar tingkatkan. Baik, di dalam persentase ini kita tahu bahwa Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas. Kemudian minim teknologinya. Kemudian di Vietnam, Cina, dan Thailand hanya memiliki lahan pertanian yang kecil, tetapi dapat menginovasikan produk dan mengoptimalisasikan sebuah teknologi dengan baik. Makanya saat ini mungkin kita ketinggalan. Tapi itu tidak masalah. Bisa jadi kita adalah negara yang berkembang, bukan negara yang maju. Tapi kita akan ke dalam negara yang maju tadi. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, ada beberapa orang yang ingin bertanya. Silahkan, Maisarah dulu.
Baik, izin bertanya Pak. Di sini yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana mekanisasi rantai pasok pada agroindustri yang baru saja kita bahas yaitu padi, apakah juga berkaitan dengan ilmu atau teori pemasaran yang memerlukan 4P? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Ananda Maisara. Sangat jitu pertanyaannya. Kenapa? Karena dia bertanya dan evaluasi dari mata kuliah sebelumnya di semester ini, kita bilang. Kenapa? Dia masuk ke dalam pertanyaan pemasaran, sementara kita membahas tentang agroindustri. Nah, otomatis ini saling beririsan nih. Tadi pertanyaannya, mekanisasi pemasarannya di dalam 4P. Nah, pemasaran ada 4 P-nya. Yang pertama, product, price, place, dan promotion. Nah, kenapa ini harus beririsan bersama-sama? Karena yang pertama ada produknya. Saat ini kita membahas tentang tanaman pangan. Otomatis harus ada pajalenya tadi. Nah, kemudian ada price-nya. Price ini, saat ini otomatis petani harus mampu untuk bersaing harganya untuk menjual ke rantai selanjutnya, kita bilang. Nah, kemudian yang ketiga itu ada tempatnya, place-nya. Place-nya otomatis harus bisa tahu kemana menjualnya, di mana sampai kemana dia menjualnya, dan otomatis ini harus bersinggungan dengan harga tadi. Harga tolak petani padi misalnya. Harga tolak petani padi saat ini misalnya Rp6.000 per kilonya. Sampai ke pedagang pengumpul menjual 7.500, otomatis ada selisih harga di sini. Mungkin ada pengemasan dan lain sebagainya di dalam tempat tadi, sampai dengan ke promosinya. Butuh nggak sih promosi ini? Sangat butuh. Kenapa? Saat petani mulai panen raya, otomatis dia harus melakukan promosi dari produksinya sendiri. Kenapa harus seperti itu? Karena yang kita ketahui bahwa kalau misalnya kita hanya satu arah saja, otomatis kita ketinggalan dengan petani lain. Nah, mungkin itu yang menjawab dari pertanyaan Ananda Maisara. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan. Nah, ini adalah slide PowerPoint yang dimana terdapat adanya pohon industri tanaman padi. Tanaman padi ini dimulai dari padi sendiri ke gabah, kemudian jerami, dari gabah menjadi biji, kemudian menjadi sekam, kemudian baru menjadi beras. Dari beras, turunlah lagi pohon industri itu menjadi pangan pokok, pangan fungsional, dan bahan baku industri. Sama seperti yang saya bilang tadi bahwa ini pohon industri otomatis rantainya itu pasti panjang. Setelah bahan baku industri, terjadilah industri tanaman pangan. Kemudian industri non pangan. Kemudian dari industri pangan yang kita sering konsumsi, yang sering kita lihat bahwa ada tepung, ada bihun, ada kue-kuean yang lain sebagainya. Nah, itulah yang dikatakan dengan agroindustri tadi. Bisa kita lihat di sini bahwa di sini ada tepung, ada bihun, kemudian kue-kuean. Inilah yang dikatakan dengan agroindustri atau hilirisasi sebuah produk pertanian tadi. Kemudian di dalam non-industri, non-pangan, di sini ada lem, bahan kosmetik, bahan obat. Ini adalah hilirisasi sebuah produk pertanian yang dikatakan dengan agroindustri. Nah, baik, kita lanjut. Kemudian saya punya satu buah video yang akan kita tonton bersama-sama. Baik, itulah tadi video dari Kementerian Pertanian yang mengingatkan kita bahwa adanya tanaman pangan. Ada tadi padi, jagung, kedelai, dan kacang-kacangan. Nah, ada yang dinamakan juga dengan pohon industri, kemudian ada yang dinamakan dengan produk turunan dari mana? Dari produksi pertanian itu sendiri. Nah, slide ini adalah slide terakhir yang akan saya jelaskan pada pertemuan kita minggu ini. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya yang akan bertanya. Oke, saya punya 2 pertanyaan, kita sesi jawab cepat aja. Saya punya 2 pertanyaan, silahkan acungkan jarinya untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Baik, dengarkan baik-baik. Pertanyaan pertama, apa dampak dari kegiatan agroindustri di dalam lingkungan? Oke, silahkan Fahri, jawab cepat. Izin menjawab dari pertanyaan Bapak tadi. Seperti yang kita ketahui bahwa dampak itu ada dampak positif dan dampak negatif. Jadi dampak negatif dari agroindustri terhadap lingkungan itu bisa seperti pembuangan limbah hasil pengolahan, dan dampak positifnya itu terciptanya lapangan kerja baru di lingkungan agroindustri tersebut yang pada awalnya masyarakat tidak memiliki kerja. Dikarenakan ada agroindustri di dalam lingkungan tersebut, justru membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak bekerja di lokasi tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjutkan ke sesi pertanyaan jawab cepat yang kedua. Dengarkan baik-baik pertanyaan saya. Kita seputar agroindustri. Di dalam agroindustri, seberapa penting lembaga yang membantu mendorongnya kegiatan agroindustri, baik koperasi maupun lembaga ekonomi lainnya? Silakan, Dea. Pasti ada, Pak, karena keterlibatan lembaga tersebut akan mendampingi secara beririsan dalam jalannya kegiatan agroindustri. Misalnya membantu kebutuhan modal untuk bahan baku
sampai ke pemasarannya. Berarti sampai benar ke hilirisasi produk. Kira-kira contohnya apa nih? Contohnya lembaga ekonomi dan koperasi dan sebagainya. Oke, terima kasih. Kita berpulang. Baik, itulah sesi jawab cepat dari saya dan untuk kalian juga agar kalian semakin berkembang wawasan, bercakrawala berpikir dengan semakin baik nantinya. Nah, kemudian pada sesi penutupan saya mau ada satu orang mahasiswa yang membacakan apa yang didapatkan dari pertemuan ini. Kira-kira siapa yang ingin memberikan kesimpulan dari pertemuan ini? Baik, Bimo. Silahkan, Bimo. Baik, terima kasih Pak. Dari pertemuan ini kebetulan saya ada mencatat beberapa poin penting. Yang pertama itu ada diversifikasi pertanian. Apa sih itu diversifikasi pertanian? Di sini diversifikasi pertanian adalah pengembangan dan penganeka-ragaman usaha tani berbasis komoditas pertanian guna untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan pangan baik nasional maupun regional. Dan diversifikasi ini diperkenalkan dalam dua tingkat. Yang pertama ada nasional atau regional dan tingkat individual petani. Selanjutnya itu ada hambatan diversifikasi produk. Yang pertama, hambatan pertama itu adalah fokus pemerintah masih dominan pada swasembada beras. Yang kedua, teknologi komoditas padi belum berkembang dan kurang kompetitif secara global. Yang ketiga, target keberhasilan terlalu terpaksa pada komoditas tunggal. Selanjutnya itu ada faktor pendorong diversifikasi. Yang pertama ada perubahan pola konsumsi. Masyarakat membutuhkan variasi pangan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan selera. Yang kedua itu ada insentif dan swasembada, yang dimana petani terdorong melakukan diversifikasi jika ada nilai tambah dari komoditas lain. Selanjutnya meningkatnya kemakmuran. Negara maju cenderung melakukan diversifikasi konsumsi lebih tinggi dibanding negara berkembang. Yang terakhir itu ada ketahanan pangan. Diversifikasi penting untuk inovasi dan meningkatkan harga jual. Selanjutnya di bagian peran teknologi dan diversifikasi. Teknologi agroindustri mencakup alat modern, teknik pengolahan, dan sistem informasi. Keberhasilan pertanian modern sangat bergantung pada penerapan teknologi dari hulu ke hilir, termasuk pemasaran digital. Dan yang terakhir itu ada perbandingan teknologi pertanian di negara Indonesia dengan negara Asia lainnya. Pertama itu di Indonesia, luas lahannya tinggi, namun pemanfaatan teknologinya rendah. Beda seperti negara Vietnam, Cina, dan Thailand, yang dimana lahan mereka terbatas, namun unggul dalam inovasi dan aplikasi teknologi pertaniannya. Sedikit tambahannya itu, peran lembaga di sini sangat dibutuhkan dari seluruh kegiatan agroindustri, baik dari permodalan sampai hilirisasi. Baik, mungkin cuma itu saja, Pak. Baik, ternyata Bimo mampu untuk memberikan kesimpulan dari keseluruhan materi. Walaupun dari awal dia mencatat, dan ternyata di akhir sesi jawab cepat dia juga mencatat apa yang bisa dapat disimpulkannya dari pertemuan ini. Baik, harapan saya kita mampu untuk bersama-sama untuk mengembangkan sebuah teknologi di dalam pengelolaan agroindustri. Berarti dari hulu sampai dengan hilir kita harus mampu untuk mengembangkannya. Apalagi di dalam tanaman pangan. Ada peran lembaga, di dalam lembaga itu ada koperasi, LKMA itu lembaga keuangan mikro agribisnis. Kemudian tadi dari pertanyaan Fahri, ada pertanyaan saya yang dijawab Fahri, itu ada limbahnya, pemanfaatan limbah itu harus benar-benar digeluti dan pemanfaatan limbah itu harus benar-benar dipikirkan bahwa limbah itu juga bisa menjadi sebuah produk nantinya. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Tapi sebelum saya akhiri, saya mau memberikan sebuah apresiasi untuk kalian yang sudah mampu mengikuti perkuliahan ini sampai dengan tadi menutup dengan kesimpulannya. Baik, saya akan memberikan apresiasi sebuah pulpen agar kalian mampu untuk mengikuti terus perkuliahan sampai dengan mampu untuk memberikan kesimpulan baik dari segi perkuliahan dari mulai awal sampai dengan ke akhir. Tapi ini hanya yang mampu menjawab cepat, yang bertanya, dan yang menyimpulkan lagi. Nah, ini juga bentuk motivasi untuk kalian agar semakin lebih baik lagi untuk berkuliah bersama-sama kita belajar dan saya mengajar kalian dengan sempurna. Silakan, ya, Mai, Bimo, Fahri. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah implementasi pembelajaran dari saya. Saya berfokus dan berkomitmen untuk memajukan konsep pembelajaran dan pemikiran mahasiswa pada kasus-kasus yang terjadi di agroindustri demi menciptakan lulusan yang berkompeten dan mampu bersaing dalam dunia entrepreneur yang unggul pada bidang agroindustri. Terima kasih.